Sana keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Apa kira-kira topik yang paling hangat 1-2 minggu belakangan ini? Kedatangan Bapak Paus. Ya, dan itu sebenarnya jawabannya. Apa yang menarik dari kedatangan Bapak Paus? Pertanyaan yang kedua. Silakan. Teristimewa mereka yang pergi. Saya tadi terus itu. Mengajarkan toleransi. Mengajarkan toleransi satu. Apalagi yang menarik? Celike bilang mengajarkan toleransi. Celi kesederhanaan. 2. Apalagi? Kedamaian, kata Ciango. Apalagi? Kalian tahu nggak? Tidak tahu dia. Persaudaraan, kata Ibu Ketua. Apalagi? Banyak. Tapi saya angkat satu hal yang mungkin kita tidak ingat atau mungkin kita abaikan. Paus ini hampir seluruh hidupnya hidup dengan hanya satu paru-paru. Ya, itu hampir seluruh hidupnya. Beberapa tahun belakangan dan ketika sampai ke Indonesia, lutut kanannya juga mengalami keropos masalah sehingga dia tidak bisa berjalan dengan bebas. Maka dokter pribadinya, dokter Vatikan mengatakan Bapak Suci tidak boleh berjalan. Dia harus duduk di atas kursi roda. Tapi itu tidak membuat semangat dia. Tidak membuat dia kehilangan semangat untuk mengunjungi. Bahkan ini adalah perjalanan yang paling panjang selama dia menjadi paus. Bapak Ibu bayangkan terbang dari Roma sampai ke Indonesia. Di Indonesia waktu tidurnya kurang. Tetapi ketika bertemu dengan banyak orang, dia selalu melemparkan senyum yang begitu membawa kedamaian. Senyum yang membawa persaudaraan. Senyum yang membawa kesederhanaan. Senyum yang membangkitkan kembali iman dan gairah hidup kita sebagai orang-orang Katolik, bahkan juga untuk banyak orang. Lanjut lagi ke Papua Nugini. Juga hal yang sama dia lakukan. Dan dia mengunjungi salah satu pulau yang dimana di pulau itu banyak saudara-saudaranya dari Argentina berkarya di sana, para suster, para imam berkarya di pulau itu. Dia tidak pernah mengeluh capek, atau dia tidak pernah mengeluh merasa lelah untuk sebuah perjalanan, apalagi dengan usia yang 87 tahun. Kembali ke Timor Leste, lanjut ke Singapura, dan kemudian terbang kembali ke Roma 13,5 jam. Bagi orang yang kuat saja, itu adalah perjalanan yang melelahkan. Apalagi Bapak Suci di usia yang 87, ditambah dengan kondisi fisiknya, hidup hanya dengan satu paru-paru, dengan lutut bagian kanan mengalami masalah, tetapi inilah penyangkalan diri, inilah salib yang dipikul oleh Bapak Suci, Paus Fransiskus untuk memberitakan Injil. Jadi dengan kedatangan dia, dengan kondisi fisik dia yang sangat terbatas itu, sebenarnya dia mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi orang Katolik tidak boleh mengeluh. Setuju? Bahagia tidak dengan kedatangan Paus? Bahagia tidak? Bahagia. Kalau ini pertanyaan umum, bukan hanya mereka yang pergi. Umum. Bahagia tidak? Bahagia. Bahagia. Bangga tidak menjadi orang Katolik? Bangga. Harus bangga.
Maka kedatangan Bapa Suci Paus Fransiskus, dia menegaskan dan meneguhkan iman kita. Jangan pernah mengeluh menjadi orang Katolik. Orang Katolik kalau menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, atau mengalami sedikit persoalan, kemudian mulai menunjukkan sikap sebagai orang Katolik yang tidak mengikuti Yesus, tidak memanggung salib, tidak menyangkal diri, maka kekatolikan orang ini harus kita pertanyakan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, kalau kalian ikut saya, kalian jalan di jalan yang aman sentosa. Tidak pernah. Tuhan Yesus juga tidak pernah menjanjikan, kalau kalian ikut saya, kalian baik-baik saja. Tidak pernah. Dan dia omong terus terang. Dia tidak tutup-tutupi itu. Siapa yang mau mengikuti aku, pertama, sangkal diri. Siapa yang mau mengikuti aku, harus pikul salibnya dan mengikuti aku. Penderitaan, masalah yang kita alami dalam hidup, persoalan-persoalan, itulah salib kita yang kita pikul untuk mengikuti Yesus dari belakang. Kalau orang Katolik kena masalah sedikit, dia seperti air yang dituangkan kerupuk atau kerupuk yang kena air, melempem, lembut. Tidak laku orang Katolik seperti ini. Orang Katolik itu kalau mengalami persoalan, dapat masalah dalam hidup, justru dia ingat Yesus yang adalah Tuhan saja mau pikul salib, mau setia kepada Bapanya, tidak pernah menolak salib, tidak pernah menolak penderitaan, padahal dia Tuhan. Apalagi kita adalah manusia biasa. Masa kita mau menolak? Menjadi Katolik itu bukan kita jalan di jalan yang aman sentosa. Menjadi Katolik itu bukan kita jalan di mana kita mau menghindari yang namanya masalah, penderitaan. Karena justru kedewasaan kita, iman kita itu diuji pada saat-saat kita mengalami masalah seperti ini. Kalau saya sebagai Bapak Suci, tapi itu tidak mungkin ya. Kalau saya sebagai Bapak Suci, tapi sekali lagi tidak mungkin. Perjalanan yang jauh, itu pasti saya tidak mau pergi. Ya, karena saya memikirkan capek. Tapi dengan kedatangan Bapak Suci dan dengan teladannya ini, sebenarnya dia membangkitkan kembali semangat saya secara pribadi. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh merasa cepat capek. Tapi bukan hanya untuk saya, tapi kita semua yang sudah dibaptis menjadi orang Katolik. Masalah itu ada. Penderitaan itu ada. Tantangan itu ada. Capek itu adalah normal kita sebagai manusia. Tetapi justru di saat itu iman kita diuji. Apakah kita maju terus pikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus, atau sebaliknya? Ketika menghadapi masalah seperti itu, menghilang. Tidak mau lagi ke gereja. Benci dengan semua orang Katolik. Apa hubungannya? Ya. Itu hal-hal yang biasa. Masalah-masalah itu dihadapi oleh siapapun, oleh orang yang beragama apapun. Tapi justru kita bangga bahwa saya orang Katolik, saya punya kekuatan pada salib Yesus. Kemarin digantung itu waktu bacaan dan mazmur, saya lihat Pak Siburian dengan Ko Irwan itu, mereka dua perhatikan terus salib itu. Lama mereka lihat salib itu. Lalu saya dalam hati saya bilang, mudah-mudahan mereka melihat salib ini adalah tanda yang membawa keselamatan. Mudah-mudahan mereka merenungkan bahwa sebagai orang Katolik,
salib Yesus itu membawa kekuatan bagi siapapun yang menghadapi masalah. Mudah-mudahan mereka melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan rela mau disalibkan karena cintanya yang begitu luar biasa untuk kita. Jangan sampai mereka lihat salib tapi pikirannya entah kemana-mana. Bapak Ibu, keluarga yang terkasih dalam Kristus, banggalah menjadi orang Katolik. Ya, jadi saya komentar waktu pertemuan di Batam kemarin dengan Romo Meo, dengan Romo Andre juga, beberapa Romo, saya bilang pasti dengan kedatangan Bapak Paus ini, tahun-tahun ke depan jumlah umat Katolik pasti akan bertambah banyak. Itu saya yakin. Karena pengaruhnya itu luar biasa. Setuju tidak kita? Orang yang luar saja mau mengakui kehebatan gereja Katolik. Apalagi kita yang sudah di dalam. Maka banggalah pada iman kita, banggalah pada Yesus, dan banggalah pada salib. Banggalah pada salib kita sendiri. Disitulah kita dikuatkan untuk mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.